Dunia pendidikan akhir-akhir ini terjadi perubahan yang sangat signifikan. Kondisi yang tidak terpikirkan sebelumnya, perubahan yang terjadi perlu kita sadari dan maknai sebagai manusia yang mempunyai akal pikiran dan emosional. Alasan mengenai COVID-19 kiranya terlalu naif dan tidak kuat, yang menganggap bahwa digitalisasi pendidikan ini diakibatkan oleh hal tersebut. Karena wacana mengenai teknologi ini sebetulnya sudah pasti akan terjadi dengan melihat perkembangan teknologi dari mulai revolusi industri 1.0 sampai 4.0. Cybergogi itu merupakan jawaban atas kekhawatiran dunia pendidikan Indonesia saat ini, yaitu kekhawatiran penurunan pengetahuan, keterampilan dan emosional peserta didik akibat pembelajaran daring. Kekhawatiran tersebut cukup beralasan, mengingat selama ini keterampilan cybergogi belum pernah diberikan kepada para pendidik di Indonesia. Lalu, bagaimana Project Citizen berbasis cybergogi dapat melahirkan generasi futuristik Indonesia? Yuk kita cari tahu jawabannya. Berdasarkan data Digital Report 2021 yang dikeluarkan oleh Data Reportal pada bulan Februari tahun 2021 menyebutkan bahwa Google dan YouTube menjadi website yang paling banyak diakses oleh masyarakat Indonesia selama tahun 2020. Data tersebut juga menyebutkan bahwa selama tahun 2020, rata-rata masyarakat Indonesia mengakses internet dalam satu hari adalah 8 jam 52 menit. Serta jumlah telepon genggam di Indonesia jumlahnya 345,3 juta unit atau 126,6% dari total penduduk Indonesia. Dan data yang mendukung lainnya per Januari tahun 2021 berdasarkan data Digital Report 2021 tersebut jumlah pengguna internet di Indonesia naik 15,5% jika dibandingkan dengan data per Januari 2020. Data-data tersebut memberikan gambaran bahwa kehidupan masyarakat Indonesia semakin hari semakin tidak bisa terlepas dari akses internet. Dan dunia pendidikan di Indonesia, terutama dunia pendidikan tingkat menengah dan pendidikan tinggi, harus segera melakukan proses perubahan terhadap peran dan fungsi pendidik dalam proses pendidikan, serta perubahan strategi dan metode pembelajaran agar pendidik dalam proses pendidikan nasional masih tetap relevan. Oleh karena itu, hal penting yang harus dikuasai oleh para pendidik di Indonesia agar peran dan fungsinya itu masih tetap relevan dan kontributif dalam proses pendidikan di era digitalisasi kehidupan adalah kunci utamanya itu adalah keterampilan cybergogi. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan cybergogi? Cybergogi dikenalkan oleh Huang dan Kang pada tahun 2006 dalam artikel yang berjudul Cybergogi for English Learning, a Framework for Creating Learning, Judgment of Information and Communication Technology. Artikel tersebut menjelaskan bahwa cybergogi itu adalah model pembelajaran daring dengan memperhatikan aspek kognitif, sosial, dan emosional sehingga peserta didik itu dapat tercapai kompetensi yang diharapkan, serta terlibat aktif selama proses pembelajaran. Pemanfaatan teknologi itu akan melahirkan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menarik, bahkan mematahkan mindset bahwa terdapat pembelajaran yang sulit ketika dilakukan secara tradisional. Karena dengan teknologi, pembelajaran tersebut dapat dikemas sedemikian sederhananya, seperti halnya dengan video, games, dan cara lainnya. Kenapa hal tersebut bisa menjadi menarik? Karena pendidikan dilakukan dengan perkembangan teknologi yang ada. Dan teknologi itu menjadi bagian dari kehidupan peserta didik yang dengan secara sukarela menenggelamkan emosional dan alam pikirannya terhadap teknologi. Nah, pertanyaan selanjutnya, lantas bagaimana sebetulnya tuntutan era cybergogi saat ini?
Era cybergogi saat ini menuntut para pendidik di Indonesia untuk memiliki skill dalam penguasaan teknologi informasi. Selain skill dalam aspek pedagogi, pada masa sekarang dan masa depan ke depannya, seorang pendidik itu tidak hanya cukup berbekal keterampilan pedagogik saja, namun harus memiliki keterampilan penggunaan teknologi informasi untuk membangun ekosistem belajar yang kondusif bagi pengembangan pengetahuan, keterampilan emosional dari peserta didik tersebut. Kita ketahui bersama bahwasannya teknologi itu sebagai alat untuk manusia melakukan komunikasi. Hal tersebut memicu dunia ini menjadi sebuah global village. Itu dari teori McLuhan pada tahun 2003, sehingga tidak adanya lagi pembatasan baik itu secara waktu maupun tempat dalam komunikasi. Oleh sebab itu, perkembangan teknologi ini berdampak terhadap sistem pendidikan secara holistik agar memenuhi harapan pembelajaran abad 21. Nah, sebagaimana Sardon, De Vrijnskerk pada tahun 2010, Vehem pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa abad ke-21 itu dilahirkan dan dikembangkan dari kultur teknologi yang menghasilkan akselerasi informasi, percepatan pengembangan teknologi, proses komunikasi, dan kolaborasi dengan pola baru. Maka yang harus dilakukan dalam mengarahkan pendidikan kewarganegaraan agar dapat diinternalisasikan dengan cara mendesain pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam bentuk model Project Citizen berbasis cybergogi. Kenapa sebetulnya harus berbasis cybergogi? Karena cybergogi itu dibangun untuk menjawab kekhawatiran pendidikan pandemi ini, dan itu pun ada penelitian yang mendukung, salah satunya penelitian dari Wang dan Kang pada tahun 2006. Nah, apa sebetulnya dasar pemikiran dari Project Citizen? Mari kita kaji dan analisis mengenai Project Citizen. Dasar pemikiran Project Citizen itu terletak pada suatu kerangka yang terdiri atas 5 bagian tentang pendidikan dan politik. Menurut Budimansa pada tahun 2009, halaman 1, beliau menyatakan bahwasannya Project Citizen adalah suatu instructional treatment yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintah dan masyarakat. Yang kita kenal itu adalah civil society. Nah, Budimansa pun pada tahun 2008 di halaman 182, beliau menegaskan bahwa landasan pemikiran Project Citizen terletak pada suatu kerangka yang terdiri dari 5 bagian tentang gagasan, pendidikan, dan politik. Yang pertama itu diperlukan keterlibatan warga negara dalam kehidupan berwarga negara. Yang kedua itu adalah inti dari pendidikan kewarganegaraan, yaitu nilai jika para siswa itu ikut serta ambil bagian secara aktif dalam kehidupan berwarga negara. Yang ketiga itu adalah dengan menggali masalah-masalah apa yang ada di komunitas mereka sendiri, maka mereka akan mengetahui prinsip-prinsip demokrasi yang merupakan inti dari pengetahuan kewarganegaraan. Dan yang keempat itu adalah Project Citizen itu dimasukkan untuk diterapkan terutama oleh para siswa sekolah menengah atau usia remaja atau kita sebut dengan Fradini, berusia sekitar 10 sampai 15 tahun. Yang hal tersebut bergeser dari pemikiran konkret menuju berpikir abstrak. Yang kelima, Project Citizen di sini yang menganggap siswa sebagai sumber kewarganegaraan yang gagasannya dan tenaganya dapat secara nyata dicurahkan pada masalah-masalah kebijakan publik. Lalu pertanyaan selanjutnya, coba kita analisis dan kaji bagaimana sebetulnya langkah-langkah dari Project Citizen. Nah, menurut Budimansa pada tahun 2013 halaman 36 mengatakan bahwa langkah-langkah penerapan model pembelajaran Project Citizen itu dalam pembelajaran yang pertama itu mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat. Yang kedua itu adalah memilih masalah untuk kajian kelas. Yang ketiga, mengumpulkan informasi-informasi
tentang masalah yang akan dikaji oleh kelas. Yang keempat, mengembangkan project citizen kelas. Yang kelima, penyajian project citizen atau kita sebut dengan showcase. Dan yang keenam, ini adalah terakhir, itu adalah merefleksi pada pengalaman belajar. Itu yang utama. Dengan demikian, model project citizen berbasis cybergogi membangkitkan pengetahuan siswa dengan menggunakan teknologi sehingga siswa mampu untuk memahami materi pembelajaran secara mandiri melalui pembelajaran model virtual. Melahirkan generasi futuristik Indonesia. Di sini kita akan kaji apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan generasi futuristik Indonesia dan bagaimana menciptakan generasi futuristik Indonesia. Futuristik di sini dapat diartikan sebagai pendekatan untuk bisa melahirkan manusia yang mempunyai pandangan ke masa depan. Tentunya dengan prinsip-prinsip yang memberikan indikator fundamental dan futuristik. Di sini saya kutip dari Herlambang pada tahun 2018, beliau mengungkapkan bahwa untuk memiliki manusia futuristik harus dibangun dari 3 unsur. Di antaranya adalah imajinasi dalam pendidikan, spiritualitas dalam pendidikan, dan pendidikan holistik. Pada saat ini dan masa depan, kita tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknologi, tetapi juga untuk mengetahui apa, kapan, dan di mana selayaknya menggunakan teknologi tersebut. Hal-hal tersebut bersifat reflektif dan interdisipliner. Di sini sekolah harus menemukan kembali jati diri mereka dengan cepat, beradaptasi dengan tuntutan revolusi industri 4.0 dan berkewajiban untuk keluar dari zona nyaman. Dan mencoba untuk memberikan sebanyak mungkin peluang dengan menciptakan konteks yang memadai bagi peserta didik untuk dipersiapkan menjadi generasi futuristik Indonesia. Masalahnya di masa depan bukanlah kurangnya lapangan kerja, tetapi kurangnya keterampilan yang akan dituntut oleh pekerjaan baru. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana sekolah dapat beradaptasi dengan berbagai tuntutan tersebut. Peserta didik perlu memahami bagaimana mereka dapat mengaitkan, menggunakan, dan menerapkan pengetahuan yang berbeda dalam konteks yang beragam. Bagaimana mereka dapat menciptakan sinergi di antara mata pelajaran yang berbeda untuk mengembangkan atau menciptakan sesuatu yang menghubungkan ke dunia nyata. Dan hal tersebut menjadi sangat-sangat penting karena peserta didik perlu bekerja dalam kerangka kerja proyek dan dari sana mereka perlu bekerja sama dengan rekan mereka, dengan pendidik mereka dan dengan dunia luar mereka. Dan mereka perlu mengembangkan cara berkomunikasi yang baru. Dan mereka pun harus diletakkan dalam situasi yang kompleks untuk mengembangkan pemikiran kritis dan pemecahan masalah yang kompleks. Dan untuk belajar bagaimana menjadi imajinatif, kreatif, mudah beradaptasi, fleksibel, dan mengembangkan plastisitas otak dari mereka itu sendiri. Hadirin, nampaknya pendidikan telah mengalami transformasi yang tidak bisa kita hindari dengan adanya perkembangan teknologi yang memporak-porandakan seluruh proses pembelajaran dewasa ini. Bagaimana sebetulnya kita harus bersikap? Tentunya kita harus mengikuti algoritma perubahan teknologi ini. Karena teknologi sedikit banyak telah memberikan peluang untuk kita melaksanakan pendidikan di abad 21 ini. Apa yang perlu diperhatikan setelahnya? Manusia merupakan makhluk multidimensional yang mempunyai kaitan tidak hanya dengan kehidupan sosialnya secara sempit, namun terdapat nilai-nilai moral, spiritual, dan ketuhanan sebagai nilai absolut yang harus terus dipahami dan diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, manusia futuristik memiliki cara pandang yang komprehensif, di samping memiliki keterampilan teknologi sebagai bekal praksisnya, di samping itu juga memiliki nilai-nilai kearifan mengenai hak dan kewajiban,
moralnya, spiritual sebagai bekal dalam kehidupan secara fundamental. Mari kita selamatkan masa depan generasi emas Indonesia dengan mengubah metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan zamannya. Pada hemat saya, inilah solusi yang sangat relevan untuk melahirkan generasi futuristik Indonesia di masa depan. Berikanlah respon terbaik Anda pada kolom komentar di bawah ini. Jika Anda suka dengan video ini, like, share, and subscribe agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.